Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji dan mengaji kitab Tafsir Jalalain yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Disebut Jalalain karena ada dua jalal yang menyusunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Surat Fatihah ini makkiyah, sifatnya adalah turun di kota Mekah ya. Sabu ayatin bil basmalah ingkanat minha wasabi'a siratal ladina ila akhiriha. Ayat Al-Fatihah itu jumlahnya 7. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa bismillah dalam surat Al-Fatihah bukan termasuk bagian Al-Fatihah. Tapi apakah ayatnya berkurang kalau nggak pakai bismillah? Tetap 7. Nah, kalau 7 nggak pakai bismillah, maka ayat ketujuhnya itu adalah ghairil maghdubi alaihim. Jadi ada orang, sebagian madhab itu tidak mengatakan bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dia mengatakan bismillah itu sebagai pemisah antar surat. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia, madhab yang kita anut adalah bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang nggak baca bismillah saat baca Fatihah, bagi kita itu tidak sah. Makanya nanti kalau Bapak Ibu lihat ada orang sholat, kadang-kadang orang Indonesia itu kan suka ikutan ya, FOMO ya, bahasa ininya. Kalau orang Arab nggak pakai bismillah, dia ikut nggak pakai bismillah. Padahal ya mungkin madhabnya berbeda. Makanya di Indonesia dulu sering ada orang itu, saya perhatikan itu kalau pas sholat jariyah nggak ada bismillahnya. Padahal kalau orang-orang Arab itu kadang-kadang ada bismillahnya tetapi tidak dijaharkan, tetapi dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillahirabbil alamin baru kenceng ya. Kenapa? Ya karena dalam hadis-hadis yang lain dikatakan barang siapa mengawali sesuatu tanpa bismillah bahwa aktok. Makanya bismillah ini penting. Maka lebih aman ya saya kira tetap sesuai dengan yang kita anut bahwa bismillah ini bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, kalau bagian dari surat Al-Fatihah maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ini nanti ada perbedaan pendapat Bapak Ibu, jangan mudah untuk menggoblok-goblokan gitu, kira-kira begitu ya. Maksudnya bisa jadi karena beda pendapat bukan berarti dia goblok, tetapi ya memang dia mengambil posisi di situ ya. Ila akhir wa yaqdiru fi awaliha qulu liyakunu makila iyyaka na'budu munasiban lahu bi kauniha minal makulil ibad. Di dalam ayat yang iyyaka na'budu artinya itu ada tersimpan katakanlah iyyaka na'budu. Jadi ada gitu ya. Nanti dalam ilmu tafsir itu gitu ya Bapak Ibu. Tafsir itu kadang-kadang menjelaskan yang tidak dipahami atau kadang-kadang menjelaskan yang sudah dipahami untuk lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya keterangan soal bismillah. Di sini di dalam tafsir langsung ayat kedua alhamdulillah. Jadi kalau bismillah itu tafsirnya ya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu sudah umum lah nanti di dalam Al-Quran ya. Alhamdulillah jumlah khabariyah qasdun biasana Allah bimatmuniha ala annahu ta'ala malikun li jamil hamd minal khalqi aw mustahiq li ayyahmatuhu. Jadi alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah itu, pujian itu ada berapa? Nah, dalam ilmu-ilmu yang lain pujian itu jumlahnya ada 4. Tetapi semuanya itu punyanya Allah.
Pujian ada 4 itu apa saja? Yang pertama adalah pujiannya Allah kepada Allah. Dalam Al-Quran itu kadang-kadang Allah memuji dirinya, maka itu sah-sah saja, Pak. Nah, jadi apa istilahnya ya, kholik ilal kholik gitu ya. Kemudian Allah memuji makhluk, misalnya Allah sedang memuji Nabi Muhammad, artinya itu juga yang dipuji sebenarnya Allah. Makhluk kepada makhluk itu sebenarnya yang dipuji juga Allah. Makhluk kepada kholik yang dipuji juga Allah. Jadi ada 4 pujian, itu semuanya haknya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu sedang dipuji oleh orang lain, harus dikembalikan haknya, karena itu haknya Allah. Misalkan Bapak Ibu dipuji, kamu kok ganteng sekali, harusnya terus bilangnya apa? Alhamdulillah, bukan alhamdulillah untuk saya gitu ya. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Tetapi kan selama ini orang-orang ketika mengucapkan alhamdulillah itu dia seneng, itu yang keliru. Jadi kalau dia dipuji, kamu kok ganteng sekali, terus kopiahnya copot, Pak, misalkan ya, langsung alhamdulillah. Orang sekarang itu mengucapkan alhamdulillah tapi tidak dipahami. Harusnya alhamdulillah itu segala puji itu punyanya Allah. Kalaupun Anda memuji saya, sebenarnya Anda itu memuji Allah. Ya pokoknya, tapi minimal mengucapin alhamdulillah itu malaikat sudah agak seneng lah, daripada iya dong gue gitu loh gitu ya. Nah, jadi orang itu kalau ada yang muji itu harus dikembalikan pada pujian itu semuanya miliknya Allah. Wih, kamu keren sekali misalkan ya, apalah pokoknya pujian, pasangan batunya mantap sekali misalnya ya alhamdulillah, kan kira-kira begitu. Jadi semua harus dilatih, dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, lillahi rabbil alamin ya. Maka wallah alamun alal ma'bud, kata Allah adalah suatu tanda. Kata Allah itu suatu tanda sebagai zat yang berhak disembah. Jadi Allah itu sebenarnya sebuah nama yang berhak disembah. Tapi apakah namanya Allah itu Allah? Sebenarnya nggak harus ada nama itu. Jadi Allah itu lebih dari itu. Tetapi ya mungkin untuk memudahkan ya, gampangannya itu ya seperti itu. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nanti itu Allah itu artinya Tuhan, Rob itu artinya juga Tuhan. Terus pokoknya kan coba ilah juga Tuhan. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah nggak bisa ditafsirkan. Al-Quran terjemah bahasa Indonesia itu nggak bisa ditafsirkan, karena itu sudah tafsir. Tapi kalau bahasa Arab itu uniknya begitu ya. Allah ya, Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhannya seluruh alam. Alam ada berapa? Nah, alam ini juga banyak, Pak. Alam ini ada, Pak. Ai maliku jamil khalq minal insi wal jin wal malaikat wad dawab wa ghairihim. Artinya apa? Allah ini adalah Rob. Rob itu yang, jadi kalau bedanya ilah dengan Rob itu apa? Kalau Rob itu yang merawat gitu ya. Rob itu merawat lah, kira-kira begitu. Sifat Tuhan yang sifatnya merawat ya. Wa kullu minha yutlaqu alaihi alam, yuqal alamul insan wa alamul jin ila ghairi dzalik, wa qalaba bi jumlatin bil ya wa nun ulil ilm ala ghairihim wa huwa minal alama li anna alama ala maujuda. Jadi alamin itu adalah semua alam itu dituhani oleh Allah. Rabbil alaminnya, yang kalau bahasa Jawanya itu yang sing mengirani alam kabeh. Kadang-kadang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia agak susah ya. Rabbil alamin ya, yang menjadi Tuhan seluruh alam. Makanya kita itu baru satu alam, Pak. Ada alam sebelah, alam jin, nanti sebelahnya lagi ada alam lagi. Jadi nanti banyak alam sebenarnya. Cuman kita itu maksimal paling ketemu di alam jin, itu maksimal. Sebenarnya ada alam-alam yang lain, alam nasut, alam malakut, alam lahut, itu ada banyak. Jadi alam orang kan sebutnya alam gaib saja. Jadi nanti yang gaib itu sebenarnya ada levelnya, kayak mie sebelah itu, level 1, level 2 gitu ya. Jadi ada ya
yang paling dekat dengan kita itu memang alamnya jin ya. Jadi kan alam hewan, alam manusia, alam jin. Nanti ada yang lembut lagi, ada yang lembut lagi, ada yang alam malaikat dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu kalau bisa masuk ke alam malaikat, wah mungkin nggak mau balik ke sini, terlalu asik di sana, kira-kira begitu. Jadi makanya kita nggak dikasih kemampuan untuk pindah-pindah alam itu. Soalnya apa? Kalau dikasih kemampuan pindah-pindah alam itu nggak normal, karena ukuran waktunya berbeda. Ukuran waktunya berbeda. Makanya kadang-kadang ada alam yang di sana itu kelihatannya lama, tapi di sini sebentar. Alam apa Pak? Alam mimpi Pak. Bapak kalau mimpi seolah-olah mimpi panjang sekali, padahal baru setengah menit tidur. Selir mimpinya panjang. Pernah Bapak Ibu satu seliran tapi mimpinya panjang? Nah ada. Itu artinya kita masuk di alam yang lain. Alam arwah, alam ruh. Nah alam ruh itu kayak gitu. Dan nggak perlu naik angkot Pak kalau di alam arwah. Mau kemana sampai. Itu nanti kayak di akhirat. Jadi kalau di alam arwah itu nggak usah nunggu naik angkot. Makanya kalau orang manggil arwah itu sebenarnya sebut namanya, datang dia. Sebut nama aku 3 kali. Nah misalnya ya, pintu ya. Misalnya. Itu sebenarnya dalam alam lain itu bisa Pak. Makanya sebenarnya gini. Ketika kita bersolawat, kita menyebut namanya Nabi, itu sebenarnya sampai langsung. Nah, itu artinya begitu. Apalagi Anda menyebut asma Allah, itu lebih cepat lagi. Jadi nggak ada halangan gitu loh. Makanya kalau mau menghubungi Allah itu nggak usah pakai telepon kayak orang kemarin tahun lalu itu. Saya telepon kemarin tuh, nggak usah. Itu karena lebih cepat daripada itu ya, kira-kira gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu zat yang maha luas ya rahmatnya, iradatul khair li ahlihi ya. Kalau di sini Imam Jalaluddin hanya menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim aidir rahmah wa ya iradatul khair li ahli, yang suka memberikan iradah. Iradah itu ya keinginan ya, keinginan kebaikan, yang pengennya itu baik. Pada dasarnya Allah itu pengen makhluknya ini baik, tetapi karena sistem di dalam makhluk ini ada potensi buruk, ya Allah nggak maksa, bebas. Jadi tapi pengennya itu Allah itu menciptakan manusia dalam kondisi fitrahnya itu punya potensi baik dan buruk, tetapi pengennya kamu jadilah baik. Tetapi ya namanya manusia tetap kadang-kadang iseng menggunakan potensi tidak baiknya. Jadi setiap orang itu kadang-kadang punya potensi untuk nakalnya Pak. Kalau nggak nakal kayak agak seru gitu. Jadi kadang-kadang ada orang-orang itu mesti akan mencicipi masa-masa ndableknya. Ya karena punya potensi. Kalau nggak dipakai itu seolah-olah kok nganggur banget gitu ya. Anda bisa bayangkan nih punya sesuatu yang bisa dipakai ke kanan ke kiri. Nggak mungkin dipakai satu sisi. Mesti akan dipakai dua-duanya. Meskipun habis itu oh begini toh. Pengen tahu doang. Kadang-kadang rasa penasaran di dalam manusia itulah yang kemudian menjadikan orang itu pengen mencoba. Makanya kadang-kadang butuh pengalaman. Ada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Itu yang kadang-kadang dibutuhkan seseorang ya. Maliki yaumiddin, yang ail jaza wa yaumul qiyamah, yang merajai hari din. Din itu artinya kalau dalam Al-Fatihah ini artinya kiamat. Maka kalau dalam arti lain din itu kan agama. Malik yaumiddin. Kata din dalam ayat ini artinya adalah kiamat. Artinya para raja di hari kiamat. Wa khassa bi dzikri li annahu la malika dhahiran fihi li ahad illa lillahi ta'ala bidalil limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar ya. Raja di hari kiamat artinya apa? Nanti di hari kiamat itu tidak ada raja lain, tidak ada presiden lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nanti pada hari kiamat semua itu nggak ada. Raja-raja yang sekarang sedang kuat-kuatnya, Raja Jawa, Raja Sunda, Raja mana misalkan, itu nanti di hari kiamat tetap nelongso Pak, kalau misalnya salah, kira-kira begitu. Jadi nanti di akhirat itu yang menjadi raja ya hanya Allah. Jadi satu-satunya raja di akhirat ya hanya Allah. Di dunia ini adalah
Ya, sebagian orang mengklaim dirinya raja, ya sah-sah saja karena raja-raja kecil di dunia. Maliki yaumiddin, malik fa maknahu malikil amri kullahu fi yaumil qiyamah, atau ada yang menafsirkan juga pemilik segala sesuatu atau segala urusan di hari kiamat. Jadi ada yang membaca maliki yaumiddin, ada yang membaca maliki yaumiddin. Ada dua bacaan, ada yang dibaca pendek, ada yang dibaca panjang ya. Kalau yang dibaca panjang artinya pemilik, kalau yang dibaca pendek artinya raja. Ya sama saja sebenarnya artinya. Makanya kalau Bapak Ibu dengar ada imam membaca surat Al-Fatihah malikinya pendek, berarti dia menggunakan qiraah yang itu. Maliki yaumiddin misalkan gitu, atau maliki yaumiddin. Ada dua, nanti silakan dicek ya qiraah yang berbeda dengan kita. Awwa mausubun bidzalika daiman ghabirid dambi fasaha wuqu'an li sifatil ma'rifah ya dan sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhusuka bil ibadah minat tauhid wa ghairihi. Artinya untuk ibadah harus dikhususkan kepada Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Kalau nggak ada tasdidnya itu menjadi takutlah artinya Pak. Tapi kalau ada tasdidnya hanya kepadamu artinya. Tapi kalau nggak ada tasdidnya takutlah kamu. Jadi hati-hati Pak. Iyyaka ini harus ditasdid. Iyyaka na'budu, meskipun tasdidnya nggak harus frontal atau brutal, nggak usah pakai tasbrut ya. Tasdid brutal ya nggak usah. Ya lagi tren lah, bahasa tren, maksudnya nggak usah tasdidnya brutal. Ya itu kan orang-orang kadang itu saking brutalnya itu sampai nyeklek bahasanya itu, kadang ain sampai kayak ketekuk lehernya gitu kan. Nggak usah ya, pokoknya normalnya saja. Jadi Allah nggak seperti yang orang-orang pikirkan gitu ya. Iya, harus ada tasdidnya. Iya karena butuh, iya karena stain, dan minta pertolongan juga kepada Allah. Nak butuh artinya menyembah atau bertauhid ya, wanat lubul mauna alal ibadah wa ghairima dan sebagainya. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Irsyadana ilaihi ya. Dan sebagainya. Jalan yang lurus itu seperti apa? Jalan yang lurus ada siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat itu apa? Bil hidayah, yaitu nikmat iman ya, orang-orang yang diberikan nikmat iman. Ghairil maghdubi alaihim, yang tidak dimarahi. Siapa contohnya menurut tafsir ini adalah Yahud ya. Orang Yahudi itu dikasih nikmat tetapi sering dimarahi karena dablek. Kira-kira begitu. Dalam Al-Quran nanti cerita-cerita orang Yahudi atau Bani Israel itu banyak sekali. Disayang oleh Allah tetapi suka dimarahi juga. Itu orang Yahudi. Walad dhalin wa ghairid dhalin, atau wa ghairid dhalin, atau juga bukan orang-orang yang tersesat, orang beriman tapi tersesat. Siapa? Kalau dalam tafsir Jalalain ini disebutkan adalah wahumun nasoro, yaitu orang-orang Nasrani, beriman tapi tersesat. Karena apa? Keliru, nggak bisa bedain Nabi Isa sama Tuhan. Nah, itu menurut tafsir ini. Wa nuk tatal badli ibadatan anil mutatin laisu yahudiyan wala nasrani. Artinya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang berbeda dengan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Artinya apa ya? Kita memang berbeda jalannya. Jalan pokoknya apa? Kita itu disuruh mengikuti orang-orang yang diberi nikmat, Pak. Siapa yang diberi nikmat? Para nabi itu rata-rata mendapat nikmat, maka disuruh ngikutin. Nah, artinya Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah disuruh ngikutin orang yang mendapat nikmat, yang tidak dimarahi dan tidak tersesat. Terus pokoknya kalau ada orang dapat nikmat, ikuti Pak. Ya, nikmat apapun saja, termasuk nikmat khususnya nikmat iman. Ada orang beriman, ada orang
rata-rata orang kalau disayang Allah pada dasarnya itu diberikan kenikmatan, nggak ada yang susah. Nah, kalau ada orang diberi kenikmatan nggak susah, ikuti ya. Wallahu alam bisawab. Allah Maha tahu tentang yang sebenarnya. Wa ilail marji wal ma'ab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Ini surat Al-Fatihah dalam tafsir Jalalain cukup singkat ya. Kemudian suratul Baqarah, surat Al-Baqarah madaniyah mi'atani wasittu awsabu wasamanuna ayat. Surat Al-Baqarah dalam ini dikatakan 206 ayat atau 286 ayat atau 287 ayat. Kenapa ada perbedaan penghitungan? Ya begitu Pak, ngitung ayat itu hanya masalah hitung-hitungan, ayatnya nggak berubah, hanya cara ngitungnya dari mana sampai mana. Nanti ada beberapa pendapat cara ngitungnya kayak tadi, kayak Al-Fatihah itu ayatnya pokoknya 7, cara ngitungnya dari mana itu berbeda pandangan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Imam Jalaluddin itu kalau menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah selalu mengatakan Allah Maha tahu, nggak usah diterjemahkan yang aneh-aneh sendiri Pak. Meskipun ada mufasir-mufasir yang menerjemahkan itu aneh-aneh. Contohnya misalnya saya spill dikit, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Ada tafsir kayak gitu. Tafsir-tafsir yang nggak tahu lah dari mana inspirasinya. Tapi yang jelas alif lam mim ini kalau menurut Imam Jalaluddin ya Allah yang tahu apa maksudnya. Tetapi menurut beberapa mufasir dikatakan ada apa manfaat dari huruf-huruf yang muqatta'ah, huruf-huruf yang tidak ada artinya di awal surat, itu hanya mengambil nada. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu ada apa nada dalam surat Al-Baqarah, nadanya itu diambil di alif lam mim. Kalau Bapak Ibu mau menyanyi kur, biasanya kan diambil nada awal ya, do gitu ya. Nah kalau di sini diambil alif lam mim. Maka dalam surat Al-Baqarah itu kira-kira nadanya nanti seperti itu. Nadanya, nada belakangnya, nadanya agak panjang-panjang ya, makanya surat Al-Baqarah ini ditaruh di depan dan termasuk surat yang panjang ya, surat yang panjang sampai juz 3 nanti kira-kira gitu. Dalikal kitabul la raiba fi dalika aihada. Kenapa menggunakan dalika? Dalika itu artinya itu. Kenapa enggak ini? Itu sama ini gede mana Pak? Itu. Makanya dianggap menggunakan kata yang jauh karena gede. Seperti apa? Seperti lagu Indonesia Raya. Di sanalah, di sana kan? Padahal kita di sini Pak. Kenapa kok di sana? Itu menunjukkan besarnya. Jadi penunjukan dengan isyarah jauh itu menunjukkan bahwa sesuatu itu besar. Kalau di sini berarti segini doang. Tapi kalau di sana betapa kecilnya kita, sampai kita itu di sana itu nggak kelihatan. Ya makanya dzalikal kitab ai hadzal kitab alladzi yaqra'u Muhammad, artinya yang dibaca Muhammad la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya, annahu min indillah, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini dari sisi Allah. Wa jumlatun nabi khabarun mubtada'uhu dalika, ya jumlah nabi khabarnya mubtada dalika. Dalika itu mubtada, la raiba itu menjadi khabar. Jadi kalau dalam bahasa pesantrenan itu dalika utawi ya, iku la raiba gitu ya. Jadi khabarnya itu di la raiba ya. Kemudian hudan ya, wal isyarah bil ta'dib. Isyarah tadi dalika, isyarah jauh itu untuk mengagungkan. Jadi ketika kita mengagungkan sesuatu, kita menyebutnya dengan isyarah yang jauh, kata isyarat yang jauh, dalika di sana itu. Hudan khabar sani, hudan ini menjadi khabar yang kedua, ai hadin atau termasuk orang-orang yang diberi petunjuk, hadin atau pemberi petunjuk, lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa ya, binti salil awamir wa jinabin nawahi liqaim bidzalika nar,
Orang yang disebut bertakwa itu apa? Orang bertakwa itu pokoknya kalau dia mau melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, maka disebut bertakwa. Orang bertakwa itu gampang, meninggalkan yang dilarang, melakukan yang diperintah, itu bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Alladzina yu'minuna bil ghaib ini bukan percaya kepada hantu dan sebagainya ya. Ghaib di sini artinya apa? Ghaib itu yang tidak kelihatan. Apa isi ghaib itu? Ghaib itu isinya adalah hari kebangkitan, surga dan neraka, itu ya Pak. Sebenarnya ghaib itu bukan hanya jin. Selama ini kan pandangan kita alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Bukan begitu, percaya kodam dan sebagainya, bukan. Tetapi apa? Percaya bahwa surga itu ada, neraka itu ada, kiamat itu ada. Itu artinya sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang masih jauh menurut kita, tapi dekat bagi Allah. Artinya gini, orang kalau percaya kiamat itu luar biasa. Ada loh orang nggak percaya kiamat, banyak orang-orang itu yang ada yang nggak percaya kiamat itu nggak ada, mati ya mati saja. Ada orang bilang begitu, dan itu masih hidup dia. Coba kalau sudah mati nanti kecewa dia itu, ya belum tahu aja dia. Wa yuqimuna shalah, dan orang yang mau mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang dari sebagian rizkinya itu menginfakkan. Sebenarnya Allah itu meminta infak kita itu tidak semuanya, tetapi sebagian. Wa mimma katanya min, pakai min artinya apa? Tidak semuanya. Allah itu tidak kemudian kamu saya kasih langsung kasihkan, tidak. Tetapi apa? Tetapi yang dari dikasihkan itu sebagian tolong kasihkan kepada yang lain. Artinya disuruh berbagi. Ibarat kata kalau kita ngasih jajan kepada anak-anak kecil biasanya, terus kita pura-pura minta dikit dong, kasihkan temennya, misalnya begitu ya. Itu sebenarnya seperti itu. Kita yang memberi terus kita pura-pura minta. Kenapa sih Allah minta rezeki? Kita kan yang ngasih Allah. Nah, bukan begitu ya artinya ya. Jadi kita itu diberi rezeki oleh Allah supaya kita membagi kepada orang lain yang Allah memberi rezeki lewat kita. Jadi memang kadang-kadang itu, makanya sebagian dari rezeki yang kita terima ada bagian orang lain, entah dari zakat, entah dari yang lain. Utamanya dari zakat. Makanya kalau Bapak Ibu jangan diremehkan zakat ya Bapak Ibu. Orang-orang yang di Indonesia yang hartanya 1 triliun, zakatnya itu berapa coba? Berapa zakatnya? 2,5%-nya 1 triliun berapa? Saking nggak pernah ngitung ya, berapa zakat? Kalau 1 juta itu 25.000. Kalau 100 juta berarti berapa ya? 2,5 juta. Kalau 1 miliar berarti 25 juta. Kalau 1 triliun berarti 250 juta. Lumayan Pak, dapat mobil loh Pak. Artinya zakat itu kelihatannya 2,5% saja segitu. Makanya zakatnya Pak Prabowo berapa? Ya monggo nanti ditunggu Ramadan. Nah kira-kira begitu, nanti Basnas yang akan ini. Walladzina yu'minu bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu apa? Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang diturunkan sebelum kamu apa? Yaitu Taurat, Injil, sama yang lainnya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan orang-orang yang percaya dengan akhirat, adanya akhirat. Artinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, itu bagian dari ciri orang-orang yang beriman. Orang beriman itu pertama dia melaksanakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, percaya dengan yang gaib yaitu surga, neraka, kiamat dan sebagainya, kemudian melakukan sholat, melakukan zakat, kemudian percaya dengan kitab, percaya dengan kiamat. Ya kayak ini di awal surat Al-Baqarah ini kayak semacam tentang rukun iman Pak.
rukun iman itu kuncinya di awal surat Al-Baqarah ini. Makanya kenapa orang-orang di Nusantara itu menjadikan awal surat Al-Baqarah itu menjadi wiridan, khususnya menjadi bacaan dalam tahlilan. Ya karena apa? Ini tuh kunci, Pak. Ini kunci. Makanya sebenarnya Quran ini luar biasa cara pengaturan tata letaknya. Jadi orang di sini kalau dipahami, intinya orang hidup itu apa? Orang bertakwa itu intinya apa? Orang beriman, percaya dengan yang gaib, melakukan sholat, membayar zakat, kemudian percaya dengan kitab-kitab sebelumnya dan Quran, kemudian percaya dengan adanya kiamat. Sudah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang disebut orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya ini sebenarnya kayak jawaban dari ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqimnya di mana? Ya di sini. Ya, orang-orang yang mendapat petunjuk ya seperti ini, yang bahagia di akhirat. Ulaika il masubun bima dzukira ala hudam, mendapat hidayah mir rabbihim dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun. Ini di awal surat Al-Baqarah menceritakan tentang orang-orang beriman dan bertakwa. Setelah itu di lanjutan ayat ini kemudian menceritakan orang lain, Pak. Kita tidak perlu masuk di kategori yang ini kalau bisa. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kafir itu tertutup. Sebenarnya bahasa terjemah letternya itu orang kafir itu orang yang tertutup ya, Pak. Tetapi karena sekarang sudah kafir itu sudah mungkin sudah familiar ya. Artinya orang-orang yang tertutup dari hidayah itu disebut kafir. Nah, karena sekarang orang-orang kafir itu mungkin kata kafir menjadi menakutkan, itu menjadi apa ya terjemahannya? Ya orang-orang yang tidak beriman lah bahasanya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang itu kalau sudah kafir, Pak, dinasihati atau tidak dinasihati itu sama saja. Jadi kalau Bapak Ibu beriman, iman itu seperti imannya kuat sekali. Ada orang kafir itu kafirnya kuat sekali juga ada. Jadi sama, Pak. Orang kalau beriman sudah kuat, itu nggak tergoda, Pak. Nggak akan bisa digoda sama orang lain. Termasuk ya orang kafir, nggak bisa didakwai, Pak. Jadi memang di dunia ini sebenarnya sudah kelihatan orang-orang yang potensinya itu seperti itu. Oh, potensinya ini clear, misalnya clear, kecuali 1% takdir Tuhan. Misalnya mau mati tiba-tiba sadar, beda lagi. Termasuk orang beriman, kadang-kadang 1% itu potensinya ada. Mau mati tiba-tiba kafir itu ada. Tapi tidak banyak. Artinya supaya tidak meremehkan bahwa Allah maha membolak-balikkan hati. Tetapi umumnya kalau dari kecil, dewasa, tua kok begitu, akhir hidupnya itu sama biasanya, umumnya gitu ya. Makanya kalau kecilnya beriman, gedenya beriman, tuanya beriman, insya Allah ya meninggal dalam kondisi beriman. Kenapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim, Allah menstempel, sudah dicap. Kalau bahasa orang lain itu sudah di ponis ya, pokoknya sudah diketok palu. Nggak tahu kelihatan nggak sih ketok palunya setiap orang itu. Kalau bisa dilihat kan, kalau orang-orang yang suka mistis itu sudah ada stempelnya. Stempel apa ya nggak tahu ya. Sebenarnya sudah diketok bahwa orang ini nanti begini gitu ya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah toba alaihi wastausaqa fala yadkhulu khairan, sudah menutup pintunya itu, sudah disegel, hatinya disegel dari kebaikan. Wa ala samihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim ai mawadi'uhu fala yang tabi'una bima yasma'una, kupingnya, telinganya juga sudah disegel, maka dia tidak akan mendengarkan yang baik, minal haqi, dari yang hak. Wa ala absarihim, dan ke matanya gisawah ait tutup, fala yubsirunal haq, maka tidak tahu yang
Ya pokoknya orang itu kalau sudah ditutup mata, telinga dan hatinya itu sudah wassalam, Pak. Saya kira Bapak tinggal lihat orang-orang yang sudah berumur itu rata-rata nggak bisa berubah jadi watak, Pak. Kalau orang Jawa bilangnya kalau watuk ada obatnya, kalau watak nggak ada apoteknya, ya kira-kira begitu. Makanya kalau orang kan dilihat wataknya, kalau wataknya nggak dipaksa berubah, ya sudah, itu stempelnya jadi seperti itu, karena watak itu nggak ada obatnya di apotek. Walahum adabun adim, maka bagi mereka adalah adab yang besar. Ya makanya kalau ada orang-orang kafir itu nggak usah dipaksa, Pak. Ya biarkan, cukup dinasihati, diingatkan meskipun tidak masuk, ya. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi may yaqulu amana, dan sebagian dari orang-orang mengatakan aku beriman. Ini di eranya Rasul, ya. Ada orang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian wa ma hum bimumin, ada orang-orang ngaku beriman padahal dia tidak beriman. Setelah orang kafir Allah membahas tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang ngaku iman tapi nggak beriman. Dulu itu zaman Rasul ada orang-orang kayak penyusup lah. Orang munafik itu rata-rata dulu ya penyusup, dia ngaku-ngaku muslim tapi tidak. Apa wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin ay yaumil qiyamah dan sebagainya. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu, dia mencoba mengkhianati Allah dan orang-orang yang beriman dengan apa? Bi idhari khilafi ma abtanu minal kufr liyutfi'u anhum ahkamud dunyawiyah, ya. Ya pokoknya dia itu pura-pura beriman tapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum yang ditetapkan, ya. Wa ma yahda'una illa anfusahum, dan dia tidak akan mengkhianati kecuali dirinya sendiri. Li'an wabal khida'ahum raji ilaihim fa yatadukuna fid dunya bi illah dan sebagainya. Wa ma yas'urun, akan tetapi mereka tidak merasa, ya. Bi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdibun. Di dalam hatinya ada penyakit, maka kemudian Allah menambahkan penyakitnya, dan bagi mereka adab yang pedih, adab yang menyakitkan terhadap apa-apa yang mereka dustakan, ya. Jadi orang munafik itu juga adabnya pedih, Pak. Jadi nanti orang di neraka itu pertama penghuninya adalah orang-orang kafir, yang kedua orang munafik. Jadi ada orang munafik itu bukan orang Islam yang berbohong, itu bukan begitu, ya. Sebenarnya selama ini kan kalau kita mengatakan ente jangan munafik ente, gitu kan, ya. Bukan itu, Pak. Artinya munafik di sini adalah orang yang pura-pura masuk Islam tapi dia tidak masuk. Tapi ada nanti orang-orang pura-puranya masuk Islam supaya orang percaya, lalu kemudian dia akan merusak Islam dari dalam. Itulah orang-orang munafik. Kalau orang Islam yang bohong, orang-orang Islam yang khianat, itu mirip dengan orang-orang munafik. Gitu loh sebenarnya. Maka di dalam hadis Rasul kan ayatul munafiki salasa. Tanda-tanda orang munafik kan 3. Idza kalama, kata kalau ngomong dia berbohong, kalau berjanji dia mengingkari, kalau dipercaya dia khianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Tapi orang Islam rata-rata kan nggak tiga-tiganya. Kadang-kadang berbohong tapi dia nggak khianat, kadang-kadang khianat tapi nggak berbohong. Tapi kalau tiga-tiganya sudah fix, itulah mungkin masuk di kalangan munafik yang sudah kelas ini, ya. Makanya nanti orang munafik itu agak susah dicari di neraka, itu mau dievakuasi agak susah karena adabun alim, adabnya terlalu menyakitkan, ya.
Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang munafik itu ketika dikatakan kamu jangan merusak di dunia ini, dia bilang, loh saya ini memperbaiki ya. Orang munafik itu pokoknya ngomongnya bolak-balik Pak, padahal dia ngerusak, tapi saya itu sedang memperbaiki demokrasi, padahal merusak demokrasi, misalnya begitulah ya. Ini contoh-contoh. Saya itu tidak akan merusak agama, tetapi saya memperbaiki agama. Nanti Bapak Ibu mesti akan ketemu tokoh-tokoh di dunia itu yang munafik, mesti ada, nggak mungkin hilang. Sampai kiamat mesti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, kira-kira nanti dicek sendiri. Pokoknya kalau ngomongnya selalu berbohong, ya itu tanda-tandanya. Janjinya selalu diingkari atau selalu khianat dan sebagainya. Kemudian wa idza qila lahum la tusidu fil ardi bil kufri wa ta'wik anil liman qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum mufsiduna walakin la yasurun. Ala ingatlah bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang merusak tetapi tidak merasa ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang pada umumnya di eranya Rasul, qalu anu'minu kama amana sufa, masa kami harus beriman seperti orang-orang bodoh ya. Jadi waktu itu ya sahabat-sahabat Rasul itu kayak orang-orang bodoh ya Pak. Maksudnya bukan ahli gini loh. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang polos, orang-orang ya kayak apa ya, santri lah ibarat kata. Sementara orang-orang yang munafik ini orang-orang pinter di era jahiliyah. Orang-orang pinter di era jahiliyah. Lah sementara orang-orang yang beriman kepada Nabi itu rata-rata bukan orang-orang pinternya di era jahiliyah. Makanya ketika disuruh berimanlah seperti orang-orang itu, dia nggak mau, masa saya harus beriman kayak mereka yang bodoh-bodoh itu. Nah, termasuk kalau Bapak Ibu pernah dengar Abu Jahal, sebenarnya itu dia di kalangan kaumnya itu disebut orang pinter Pak. Tetapi di Quran dibalik statusnya menjadi Abu Jahal, bapaknya bodoh. Padahal dia itu aslinya pinter. Ya karena apa? Pinternya itu karena menurut kaumnya pinter, tetapi karena nggak menerima ini disebut menjadi jahal ya, ail juhal ya. Qalu anu'minu kama amana subha ala innahum humus subha walakin la ya'lamun. Ya mereka itulah yang bodoh tetapi tidak mengetahui. Wa idza laqul ladina amanu qalu amana. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya kalau ketemu orang-orang mukmin, saya juga beriman kok. Nah gitu ya. Pokoknya orang munafik itu rata-rata lidahnya kayak bunglon. Kalau ketemu aku di pihakmu. Nah, ya, jadi kayak kalau ketemu Anda ya aku itu bersamamu. Ya kayak buaya lah Pak. Aku itu hanya dengan dirimu gitu. Nah, nanti kira-kira begitu ya. Ya pokoknya orang munafik itu sama. Nanti ketemu yang lain aku juga hanya dengan dirimu gitu ya. Ini sikapnya orang munafik ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka meninggalkan ruang lalu kemudian kepada setan-setannya. Arti setan di sini lucu Pak. Di dalam ayat ini arti setan itu pimpinan Pak. Jadi kalau ada pimpinan buruk itu di Quran disebutnya setan Pak. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, aku juga bersamamu. Jadi orang munafik itu ke musuhnya bilang aku bersamamu, ke timnya dia bilang aku bersamamu. Nah, jadi orang munafik itu aslinya membahayakan dua sisi Pak. Di musuhnya dia membahayakan, di timnya membahayakan. Makanya kalau ada orang munafik sebaiknya dievakuasi Pak. Karena ini membahayakan dua sisi. Jangan-jangan dia nanti berpindah pun kita tidak tahu ya. Makanya wa idza khalau ila syayatinihim, ini jadi penelitian baru nanti makna setan dalam Al-Qur'an ya. Pemimpin yang dolim itu masuk di sini, setan. Ini menurut tafsir jelas Bapak Ibu, kalau nggak percaya nanti lihat di terjemahan Quran ya. Wa ila khalau ila syayatinihim
kepada pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Adapun saya bilang beriman itu untuk mengejek mereka. Jadi dia mengatakan beriman itu mengejek. Kadang-kadang kan ada orang mengejek itu, aku pro dengan Anda, aku mendukungmu, ayo Pak terus Pak, aku mendukungmu. Ada orang mengejek seolah-olah mendukung, itu kan ada Pak. Misalnya Bapak lagi naik motor jelek terus nanjak tinggi, ayo Pak, Bapak bisa Pak, ayo Pak. Aslinya itu sebenarnya bukan mendorong, itu Pak, menunggu kamu jatuh. Ada orang kayak gitu ya. Ya umumnya orang itu seneng kalau lihat orang jatuh kan. Nah, ya kira-kira seolah-olah mendukung tapi menunggu jatuhnya. Itu kadang-kadang bagian dari karakternya orang-orang munafik. Allah yastahzi'u bihim bistihza'i ma yamudduhum bi tughyanihim ya'maun. Ya karena dia mengejek, ya nanti Allah akan mengejek mereka wa yamudduhum, dan apa? memanjangkan umurnya ya. Bi tughyanihim, dalam berbuat kekafiran dan kelacutan ya. Bi tughyanihim ya'mahun yataraddatun takhayyurul hal. Kenapa sih orang-orang nakal itu umurnya panjang? Ini Pak ayatnya. Setan-setan itu kenapa sih nggak dimatikan lebih awal? Enggak Pak. Rata-rata kadang-kadang orang baik mati duluan. Ya jangan begitu, maksudnya ya. Terus supaya umur panjang mari kita ndablek. Ya enggak ya maksudnya. Oh itu jadi gini, orang-orang yang nakal-nakal itu diberi kesempatan panjang Pak. Nggak tahu ya. Perhatikan saja. Tokoh-tokoh antagonis nggak mati-mati Pak. Bapak lihat itu ya, baik di Mahabharata itu Sengkuni itu awet Pak, Sengkuni. Sengkuni itu awet. Nanti pelajari ya, di dalam era-era politik mesti orang-orang yang ada mesti awet. Jangan disebut nama, pokoknya ada ya kira-kira itu bagian dari ketentuan Allah itu begitu. Orang-orang yang tokoh antagonis itu tidak mudah mati, memang begitu ya, memang dikasih kesempatan panjang ya, siapa tahu dia itu bertobat gitu loh maksudnya ya, tapi umumnya sih enggak juga ya. Kok enak. Jadi kayak Fir'aun itu umurnya juga panjang sebenarnya ya, tapi ya itulah, makanya jangan berharap kalau ada orang yang antagonis terus ini kok enggak mati-mati orang yang nyebelin ini ya karena itu bagian dari dinamika. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda, mereka itu adalah orang-orang yang menjual atau membeli kesesatan ya dengan kebaikan. Fama rabihat tijaratu, maka dia tidak akan mendapatkan untung. Ma rabihu fiha bal khasiru lima ilan nar al mu'abbada alaihim, bahkan dia rugi karena masuk neraka. Wa makanu muhtadin, dan dia tidak akan pernah mendapat petunjuk dari apa-apa yang apa, wa makanu, dan dia tidak akan pernah petunjuk dari apa-apa yang dilakukan. Artinya apa? Orang kalau sifatnya munafik itu nggak bakal dapat petunjuk. Maka mari kita semuanya itu menghindari sifatnya munafik. Paling tidak latihannya menghindari 3 hal tadi. Kalau bicara sebaiknya tidak bohong. Itu karena kalau potensinya sering bohong, potensinya nanti menjadi munafik kelas berat. Munafik orisinil gitu ya. Jadi kita itu kan masih mirip-mirip, punya kemiripan dikit-dikit, kadang suka bohong, pokoknya kalau bohong sekali 2 kali itu masih masuk akal lah Bapak Ibu, karena orang hidup itu nggak mungkin jujur terus. Ada kalanya memang perlu berbohong, apalagi kepada keluarganya supaya harmonis perlu bohong ya. Masakanku enak nggak, harus bilang enak Pak. Aku cantik nggak, harus bilang cantik Pak. Itu boleh Pak. Soalnya kalau Anda bilang jelek langsung bermasalah Pak. Masakan nggak enak, besok nggak masak lagi Pak. Ya gitu kira-kira begitu. Jadi ada hal-hal yang dibolehkan. Ada juga hal yang harus kita hindari. Kalau berjanji sebisa mungkin kita menepati. Jangan ingkar janji, kira-kira begitu. Terus kemudian ketika dipercaya ya kita harus
profesional. Makanya kalau orang-orang, saya kira orang-orang kerja di pelayanan, kalau nggak bisa profesional, orang nggak akan percaya lagi. Makanya perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan bapak ibu di sini, itu kan perlu menjaga apa istilahnya, menjaga spek, ya, menjaga kualitas. Itu bagian dari orang-orang yang tidak berkhianat. Karena rata-rata orang-orang yang berkhianat itu ya kelakuannya orang-orang munafik, ya, ngomongnya. Makanya kalau bapak ibu latihan menghindari janji-janji yang kemungkinan tidak bisa ditepati. Jadi kalau misalnya ini sekedar saran, kalau kita punya usaha yang membutuhkan waktu, maka sebaiknya kita memberikan waktu itu lebih lama dari rencana kita bisa menyelesaikan. Misalnya penjahit, ini yang sering terjadi. Berapa hari Pak? Besok silahkan diambil. Besok datang itu, waduh maaf ya, besok ya, saya pernah ngalami sampai 3 kali besok Pak. Nah, artinya seperti ini nih bahaya. Maka sebaiknya apa? Kasih waktu aja. Ini kira-kira 1 bulan, Bapak mau nunggu nggak? Tapi kalau 1 bulan orang-orang nggak mau Pak. Jahitin baju 1 bulan kan nggak mungkin. Paling tidak berapa nih normalnya jahit terus keselak orang lain itu ya 3 hari 4 hari lah kira-kira begitu. Maka sebaiknya kasih spare. Pelanggan kalau barangnya jadi lebih cepat itu lebih seneng daripada lebih telat. Kita janjikan 7 hari 4 hari sudah selesai, itu mesti mereka lebih seneng. Pak, barangnya sudah bisa diambil. Itu dia mesti lebih seneng. Makanya lebih baik dikasih spare keterlambatan. Supaya apa? Supaya lebih aman. Kira-kira begitu. Ya ini sekedar saran. Tapi kalau misalkan udah antarodin itu apa? Pelanggan dan ini memaklumi, ya nggak apa-apa, sah-sah saja ya. Jadi lebih aman. Jadi intinya itu Bapak Ibu, dalam surat Al-Baqarah ini yang pertama tadi membicarakan tentang orang yang beriman, karakternya seperti itu. Kemudian karakternya orang kafir seperti itu, dan yang ketiga ini karakternya orang munafik seperti itu. Jadi karakter orang mukmin itu jelas, karakter orang kafir juga jelas. Yang nggak jelas itu karakter orang munafik. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih mana karakter yang jelas mukminnya silahkan, karakter yang jelas kafirnya ya jangan. Karakter munafik sebaiknya dihindari. Semoga kita semuanya terhindar ya dari 2 karakter yang belakang, karakter kafir maupun karakter munafik. Demikian untuk hari ini, hadanallahu yakum wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.